Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Pasaman Nyambi menjual narkoba, diciduk polisi. SMA Negeri 1 Padang disinyalir mengarahkan calon siswa baru membeli seragam sekolah di konveksi tertentu. Warga Nagari Ayah Gadang Barat Pasaman Barat menyerbu pembagian air bersih. Ada lagi yang lain ditunggu ini. Diperiksa. Seorang petani di Pasaman nyambi sebagai pengedar narkoba. Diciduk tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman di rumahnya di Jorong Ampe Kampung Tongah, Nagari Taruang-Taruang Pasaman pada Minggu malam. Batara tak mampu berkutik karena polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu ukuran sedang, 5 paket kecil sabu-sabu, dan 2 paket ganja yang dibungkus plastik bening, dan 1 paket lagi dibungkus tisu. Polisi juga menyita barang bukti lainnya, seperti timbangan digital, 1 kaca pirek, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, telepon genggam, dan uang tunai Rp500.000 yang diduga hasil penjualan narkoba. Keberadaan timbangan digital menguatkan dugaan polisi jika Batara adalah pengedar sabu-sabu. Usai pemeriksaan di lokasi penangkapan, tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kronologis kejadiannya, pondok milik Batara Rizky yang beralamat di Jorong 4 Kampung Tengah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Raung, telah ditemukan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu dalam bentuk tanaman. Jenis ganja yang diberikan oleh Batara Rizky panggilan Tara. Jadi kalau ganja itu ditemukan di pondoknya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Bau tak sedap tentang pengarahan sekolah menengah atas di Padang untuk membeli seragam baru kepada konveksi tertentu tercium oleh Ombudsman Sumbar. Mereka mendatangi SMA Negeri 1 Padang di Lolong Belanti untuk mengetahui kebenaran informasi itu pada Senin siang. Ironisnya, saat di sekolah itu ditemukan fakta adanya tumpukan brosur yang dibagikan kepada para calon siswa baru. Brosur itu berasal dari perusahaan konveksi yang menjadi pembicaraan selama 5 tahun terakhir ini karena selalu menjadi tempat pembelian seragam sekolah baru. Salah seorang calon siswa baru SMA Negeri 1 Padang yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa mereka memperoleh brosur dari panitia penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Padang. Meski tidak ada paksaan untuk membeli di konveksi, namun siswa merasakan hal itu sebagai bentuk intimidasi. Kepala Ombudsman Sumbar mengatakan, pihaknya rutin melakukan pengawasan penerimaan peserta didik baru, baik di sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Namun masalah klasik seperti penyediaan baju seragam sekolah masih saja terjadi setiap tahun. Ya, sebetulnya kita sudah punya kita udah dorong ya, tahun ini itu ada kami sendiri yang minta ke dinas provinsi untuk mengeluarkan surat edaran. Ini masalah lama begitu ya, masalah lama. Kita mau perbaiki. Saya berharapnya tahun ini itu ada perbaikan yang signifikan. Walaupun saya tahu ini masalahnya agak rumit, agak masif karena itu sudah biasa kita ini tahun lalu begitu. Sementara itu, Kepala SMA 1 Padang mengatakan pihaknya tidak pernah menyediakan baju seragam di sekolah sejak beberapa tahun lalu. Pihak sekolah juga tidak menjalin kerjasama dengan konveksi tertentu untuk pengadaan baju seragam sekolah baru. Bahkan, lebih tegas lagi, pihaknya
tidak pernah mengarahkan calon siswa baru untuk membeli seragam baru di konveksi tertentu. Namun temuan di lapangan membantah pernyataan kepala sekolah tersebut. Tidak ada kaitan apapun dan kerjasama apapun dengan pihak-pihak lain ya. Tapi kalau misalnya ada di luaran dan sebagainya itu, kami memastikan tidak ada dalam bentuk himbauan dan sebagainya ya. Tapi untuk ini kami tentu akan lebih melakukan pengawasan ya terhadap apa-apa yang ada di sekolah kita gitu ya. Dan masukan-masukan penting seperti yang disampaikan oleh Pak Ombudsman tadi bagi kami itu menjadi tidak lanjut ya gitu ya untuk itu ya gitu. Jika SMA 1 Padang terbukti mengarahkan peserta didik baru atau orang tua murid, sangat disayangkan sekali. Sebab beberapa waktu lalu, Kejati Sumbar setiap bulan rutin melakukan penyuluhan hukum di sekolah, agar sekolah tidak terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Robiham melaporkan dari Padang. Dengan menggunakan mobil tangki dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Pasaman Barat, petugas menyalurkan air bersih ke rumah warga di 5 jorong di Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Warga berbondong-bondong membawa ember, jerigen, dan galon untuk mendapatkan air bersih dari petugas. Menurut informasi, 4 mobil tangki air bersih didistribusikan ke warga di masing-masing jorong. Agar mencukupi, pendistribusian air bersih dibatasi petugas hanya untuk memasak, minum, dan mencuci piring. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, warga diimbau untuk melaksanakannya di sungai. Kalau perkiraan sudah 2 bulan lah bang, kekeringan air bersih di sini. Disebabkan oleh kemarau ya. Mungkin dulu itu ada sehari 2 hari mungkin datang hujan, sekarang udah 2 bulan bang. Kalau untuk masyarakat untuk saat ini bang, untuk kesediaan air bersih dibantu oleh pemerintah Nagari lah bang. Kalau untuk sekarang yang penting dulu untuk minum dan masak bang. Ya, kalau untuk mandi bisa ke sungai lah. Pendistribusian air bersih ini kerjasama antara perangkat pemerintahan Nagari Ayah Gadang Barat bersama pemerintah Pasaman Barat. Kemarau yang melanda Pasaman Barat tahun ini merupakan kemarau terpanjang yang pernah dialami Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kobaran api dengan besarnya melahap 4 rumah warga di Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pada Minggu dini hari. Setelah mendapatkan laporan warga, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 8 unit mobil dengan puluhan petugas ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk. Akses jalan ke lokasi kebakaran yang sempit membuat pemadam kebakaran kesulitan dalam proses pemadaman. Api baru dapat dipadamkan petugas setelah 2 jam kemudian. Selain membakar rumah warga, kebakaran ini juga menghanguskan sebuah mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah karena tak banyak peralatan dan perabotan rumah tangga yang bisa diselamatkan. Ada kebakaran di daerah Parak Gadang. Kita langsung di TKP dan memang api sudah membakar ada 4 rumah ya, yang terbakar. Cuma di dalamnya banyak kakak. Jadi ada 1 rumah aja ada 18 orang. Ada 1 rumah. Jadi ada sekitar 14 kakak. Ya, ada 4 rumah. Ada 1 buah mobil yang terbakar. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, masih diselidiki petugas kepolisian dari sektor Padang Timur. Alfi melaporkan dari Padang.